Hidup adalah serangkaian pilihan. Ada yang mudah, ada yang sulit. Bagi Neni, keputusan yang harus diambilnya kali ini bukanlah hal yang ringan. Namun, ia tahu bahwa untuk menemukan kebahagiaan, terkadang seseorang harus berani meninggalkan masa lalu dan melangkah ke depan, di balik gemerlap kota Taiwan. Seorang wanita berdiri di tepi jendela, menatap lampu-lampu kota yang berpendar di kejauhan. Angin malam berhembus lembut melewati celah apartemen kecilnya. Di usia 27 tahun, ia telah menempuh perjalanan panjang, jauh dari tanah kelahirannya. Kehidupan di negeri orang tidak selalu mudah. Cinta, pengkhianatan, dan balas dendam bercampur menjadi satu dalam kisahnya. Akankah ia memaafkan seseorang yang telah mengkhianatinya, atau justru merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar? Jangan lewatkan kisah penuh emosi ini, dan pastikan kalian subscribe ke channel Bunda Entertainment agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Perjuangan. Seorang wanita di negeri orang, di sebuah asrama pekerja yang sederhana, ia duduk di ranjang sempitnya, menatap layar ponsel dengan tatapan kosong. Sudah hampir tengah malam di Taiwan, namun pikirannya masih sibuk dengan berbagai hal. Sebuah pesan masuk dari adiknya di Indonesia. "Kak, apa kabar? Kami rindu." Wanita itu menghela napas panjang. Sudah bertahun-tahun ia bekerja di pabrik elektronik dengan jam kerja yang melelahkan. Setiap bulir keringat yang jatuh adalah untuk keluarganya, untuk suami yang ia tinggalkan di kampung, untuk anak semata wayangnya yang kini diasuh oleh ibu mertuanya. Ia ingin memastikan anaknya mendapatkan pendidikan yang lebih baik, kehidupan yang lebih layak, dan masa depan yang lebih cerah dibandingkan dirinya. Namun, impian itu perlahan mulai terasa rapuh. Awal mula kecurigaan dulu, suaminya sering menghubungi, berbagi cerita tentang anak mereka, tentang kehidupan di kampung, atau sekadar menanyakan kabarnya. Tapi kini, panggilan telepon semakin jarang. Jikapun diangkat, nada suaminya terdengar terburu-buru, seolah tak ingin berbicara lama. Awalnya, ia mencoba berpikir positif. Mungkin dia sibuk, batinnya. Tapi lama-kelamaan, firasatnya mulai tidak enak. Setiap kali ia menelepon, alasannya terdengar semakin aneh. Pernah suatu malam, ia menghubungi suaminya. Tetapi panggilan itu langsung dialihkan. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin percaya, ingin menepis semua keraguan. Namun ada sesuatu yang mengganggu hatinya, sesuatu yang terasa tidak beres. Malam, semakin larut, ia menatap layar ponselnya yang kembali redup. Di luar, angin malam Taiwan berhembus lembut, membuat tirai tipis di jendela apartemen kecilnya berkibar pelan. Namun, di dalam hatinya, badai mulai bergemuruh. Apa yang sebenarnya terjadi? Jauh di tengah malam, saat kesunyian menyelimuti, ponselnya bergetar di dalam saku celananya. Sebuah pesan masuk. "Kak, aku nggak tahu harus bilang gimana." Neni menatap layar ponselnya dengan kening berkerut. Ada sesuatu yang terasa berbeda kali ini. Dengan buru-buru, ia mengetik balasan. "Ada apa? Katakan saja." Tak sampai 1 menit, ponselnya kembali bergetar. Kali ini, bukan hanya sekadar pesan teks, ada beberapa foto dan 1 video pendek. Dengan napas tertahan, Neni membuka foto pertama. Seketika, dadanya terasa sesak. Di layar, terlihat Roni sedang duduk di sebuah warung kopi, tertawa bersama seorang wanita yang sangat familiar. Neni mengenali wanita itu, tetangga sendiri. Orang yang dulu sering bertandang ke rumah. Tangannya gemetar saat ia melanjutkan ke pesan berikutnya. "Kak, ini bukan pertama kali aku lihat mereka berdua. Roni sering jemput Ida.
Katanya cuma bantu antar barang, tapi aku nggak percaya. Orang-orang kampung juga mulai membicarakan mereka. Aku rekam ini biar kakak percaya. Neni menatap video itu, namun hatinya terasa hampa. Bukan sekadar dugaan, ia menutup matanya, menarik napas panjang, lalu kembali menatap layar. Hatinya sakit, tapi anehnya tidak ada air mata yang keluar. Sejak lama, ia sudah merasakan ada yang tidak beres. Roni semakin jarang menghubunginya. Selalu ada alasan ketika diajak video call. Bahkan bulan lalu, ia lupa mengucapkan selamat ulang tahun untuknya. Tapi melihat bukti nyata di depan mata adalah hal yang berbeda. Setelah beberapa menit terdiam, Neni akhirnya mengetik balasan. Terima kasih, Hendra. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Biar aku yang urus ini. Tak lama kemudian, balasan masuk. Kakak nggak apa-apa? Neni menatap layar ponselnya. Tangannya masih gemetar saat mengetik jawaban. Aku nggak apa-apa. Tapi sejujurnya, ia tidak tahu apa yang harus dirasakannya saat ini. Kecewa? Marah? Atau justru lega karena kecurigaannya terbukti? Yang jelas, ia tidak akan bertindak gegabah. Ia harus berpikir jernih. Malam yang berbeda, Neni duduk diam di kamar, asramanya menatap tembok putih yang terasa semakin sempit. Perlahan, ia bangkit, melangkah ke arah cermin kecil di sudut ruangan dan menatap dirinya sendiri. Waktu akan menjawab semuanya, gumamnya pelan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Neni tidak lagi merindukan Roni, yang tersisa hanyalah perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Setelah mendapatkan bukti perselingkuhan itu, dunianya berubah. Namun, bukannya langsung mengamuk atau menelpon Roni untuk meluapkan kemarahannya, ia memilih tetap tenang. Karena kali ini, ia akan menghadapi semuanya dengan cara yang berbeda. Bersiap untuk balas dendam? Apa yang akan dilakukan? Neni selanjutnya? Apakah Roni akan menyesali semua perbuatannya? Nantikan kelanjutan kisah ini hanya di Bunda Entertainment. Malam berlalu tanpa tidur. Neni duduk di ranjangnya, menatap layar ponsel yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Di luar, suasana asrama masih sunyi. Beberapa rekan sekerjanya terlelap, namun pikirannya justru terus berputar. Pagi menjelang, ia bangkit, mengenakan jaket tipis, lalu berjalan keluar tanpa suara. Angin pagi Taiwan menerpa wajahnya, memberikan sedikit kesegaran di tengah kekacauan hatinya. Ia melangkah ke sebuah kedai kopi kecil di sudut jalan, tempat favoritnya untuk menyendiri. Duduk di sudut ruangan, ia membuka ponselnya dan mulai mengetik sebuah pesan. Roni, kita perlu bicara. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya menekan tombol kirim. Beberapa menit berlalu, tidak ada balasan. Neni mendesah, menyesap kopinya yang mulai mendingin. Ia tidak bisa terus-terusan berdiam diri. Langkah pertama, Neni menghubungi Hendra. Aku mau minta tolong, ucapnya lirih saat Hendra mengangkat telepon. Kakak mau aku lakukan apa? Aku butuh semua informasi tentang mereka. Aku ingin tahu sejauh mana hubungan mereka. Kalau bisa, rekam percakapan mereka. Hendra terdiam sesaat. Kakak yakin mau lakukan ini? Aku harus tahu segalanya sebelum bertindak, jawab Neni mantap. Hendra mengiyakan. Percakapan berakhir, dan Neni kembali menatap ponselnya. Masih tidak ada balasan dari Roni. Hari yang berat. Setelah bekerja selama 12 jam di pabrik, tubuhnya terasa lelah. Namun, begitu melihat notifikasi dari Hendra, rasa lelah itu seketika menghilang. Sebuah video masuk dengan
Napas tertahan, Neni memutarnya. Suara Roni terdengar jelas, berbicara dengan Ida di sebuah warung. Neni nggak usah tahu soal kita. Aku cuman butuh dia buat kirim uang. Nanti kalau dia pulang, aku bakal cari cara buat pisah baik-baik. Kata-kata itu menghantam dadanya seperti batu besar. Mata Neni membelalak, tangannya mengepal erat. Semua yang ia perjuangkan selama ini ternyata hanya dianggap sebagai sumber uang oleh suaminya sendiri. Ia menutup video itu, mencoba mengatur napas. Amarah berkecamuk dalam dirinya, tetapi kali ini bukan air mata yang keluar, melainkan rencana. Rencana untuk membalas semuanya. Langkah awal balas dendam Neni tidak akan terburu-buru. Ia harus memastikan setiap langkahnya tepat. Ia membuka aplikasi bank di ponselnya. Selama ini, ia selalu mengirim uang ke rekening Roni. Tapi sekarang, ia punya pemikiran lain. Mulai bulan depan, uang ini hanya untuk anakku, gumamnya pelan. Kemudian, ia menghubungi seorang teman yang bekerja sebagai pengacara di Indonesia. Aku ingin tahu prosedur cerai dari luar negeri. Bisa bantu? Temannya terkejut, tetapi segera mengiyakan. Neni menatap bayangannya di cermin kamar. Dulu, ia mungkin wanita yang rapuh, tapi sekarang, ia bukan lagi Neni yang sama. Ia akan mengambil kembali kendali atas hidupnya. Akhir dari ketergantungan. Di hari berikutnya, Roni akhirnya membalas pesannya. Ada apa nih? Aku sibuk. Neni tersenyum sinis. Tanpa membuang waktu, ia mengirimkan video yang dikirim oleh Hendra. Beberapa detik berlalu, lalu muncul balasan. Bisa kita bicara baik-baik? Aku bisa jelasin. Neni tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pesan itu, lalu mengetik sesuatu. Jangan khawatir, aku sudah memutuskan semuanya. Terima kasih sudah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Roni. Membalas berkali-kali, tetapi Neni tidak lagi peduli. Malam itu, ia tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Karena ia tahu, hari esok bukan lagi tentang kesedihan, melainkan awal dari kebebasan. Setelah berhari-hari merancang rencana, Neni akhirnya mengambil langkah pertamanya. Ia menghubungi ibunya di Indonesia. Bu, aku ingin bicara soal Roni. Aku ingin mengurus cerai, ujarnya dengan suara mantap. Hening sejenak di seberang telepon. Nak, apakah ini yang benar-benar kamu inginkan? Neni menarik napas panjang. Iya, Bu. Aku sudah mempertimbangkannya matang-matang. Aku tidak mau hidup dalam kebohongan lagi. Ibunya menghela napas berat. Kalau itu keputusanmu, ibu akan mendukungmu. Yang penting kamu tetap kuat. Dengan dukungan dari keluarga, Neni merasa lebih tenang. Langkah berikutnya adalah memastikan semua dokumen lengkap agar proses perceraiannya bisa berjalan lancar. Mengejutkan Roni. Setelah memastikan tabungannya aman dan konsultasi dengan pengacara, Neni mengirimkan pesan terakhir kepada Roni. Aku sudah mengajukan gugatan cerai. Nanti kamu akan menerima suratnya. Urusan kita selesai. Roni panik. Telepon masuk berulang kali, tetapi Neni tidak menjawab satupun. Neni, jangan kayak gini. Kita masih bisa bicara. Aku bisa jelasin semua ini. Namun, bagi Neni, penjelasan itu tidak lagi penting. Tidak ada alasan yang bisa menghapus pengkhianatan yang ia alami. Memulai hidup baru hari demi hari berlalu, dan sedikit demi sedikit luka di hati Neni mulai sembuh. Ia tidak lagi mengirim uang ke Roni. Sebaliknya, ia mulai menabung untuk masa depan dirinya dan anaknya. Di sela-sela waktu luangnya, Neni mulai mencari peluang kerja lain. Ia ingin keluar dari pabrik dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Masa depannya kini ada di tangannya sendiri.
Suatu malam, ia berdiri di jendela apartemennya, menatap gemerlap kota Taiwan dengan perasaan berbeda. Bukan lagi sebagai wanita yang terpuruk, tapi sebagai wanita yang telah bangkit dan menemukan kembali kekuatannya. Perjalanan Neni belum berakhir, tapi kini ia tahu bahwa dirinya jauh lebih kuat dari yang ia kira. Beberapa bulan telah berlalu sejak Neni meninggalkan masa lalunya. Kini, ia menjalani hari-hari dengan lebih tenang dan penuh harapan. Ia telah mendapatkan pekerjaan baru di sebuah restoran Indonesia di Taiwan, dengan penghasilan yang lebih baik dan lingkungan yang lebih nyaman. Di sana, ia bertemu banyak rekan senasib, wanita-wanita tangguh yang juga berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Suatu hari, ia menerima pesan dari Roni. "Neni, aku menyesal. Aku kehilangan segalanya tanpamu. Aku sadar aku salah. Bisa kita bicara sekali saja?" Neni membaca pesan itu tanpa emosi. Dulu, mungkin ia akan menangis dan mempertimbangkan. Tapi tidak lagi. Ia mengetik balasan singkat. "Maaf, aku sudah melanjutkan hidupku. Aku harap kamu juga bisa." Tanpa menunggu jawaban, ia menghapus percakapan itu. Beban yang selama ini ada di hatinya kini benar-benar hilang. Malam itu, Neni duduk di tepi jendela, memandang bulan yang bersinar terang di langit Taiwan. Dalam hati, ia berbisik kepada dirinya sendiri. "Aku berhasil melewati semuanya. Aku kuat. Aku berhak bahagia." Dengan senyum yang tulus, Neni menatap masa depan. Bukan lagi dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan dan harapan yang baru. Hidup selalu memberi kita pilihan, tetapi keberanian untuk memilih jalan yang lebih baik ada di tangan kita sendiri. Perjalanan Neni adalah bukti bahwa kekuatan sejati datang dari dalam diri, dari keberanian untuk melepaskan, dari keteguhan untuk bangkit, dan dari keyakinan bahwa setiap orang berhak bahagia. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga cerita Neni menginspirasi kita semua untuk tetap kuat dalam menghadapi tantangan hidup dan tidak takut melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di kisah berikutnya.